Ya, topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga saja bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat bagi Anda, terutama bagi para investor di pasar modal Indonesia di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana di tengah tekanan indeks harga saham gabungan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, emiten ini justru mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan, di mana ditutup di level 820 menguat di 10,07% dan ini merupakan emiten diagnos laboratorium utama TBK. Kenaikan dari saham-saham ini atau saham DGNS ini tampaknya lebih ditopang oleh informasi fundamentalnya yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini, di mana pada tahun 2020 lalu di sepanjang pandemi COVID-19 DGNS justru mencatatkan kenaikan pendapatan dan sisi laba yang sangat signifikan. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dikutip dari keterbukaan informasi BI, PT Diagnos Laboratorium Utama TBK mencatatkan laba bersih sebesar 52 miliar rupiah pada tahun 2020 atau tumbuh 468% dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,2 miliar rupiah. Naiknya laba bersih perseroan tidak lepas dari pendapatan yang naik signifikan 256,8% mencapai 183 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 51,3 miliar rupiah. Direktur Utama PT Diagnos Laboratorium Utama TBK, Mesa Rizal, mengatakan peningkatan kinerja terjadi karena perusahaan aktif melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening COVID-19 dalam tes Polymerase Chain Reaction atau PCR dari April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. DGNS melaksanakan sebanyak 148.577 PCR. Selain itu, DGNS juga telah membangun 2 cabang baru di Denpasar dan Padang. Masing-masing cabang telah menyumbang 6,6% dan 0,5% terhadap total pendapatan tahunan perseroan. Pada tahun lalu, DGNS juga meluncurkan layanan home care. Segmen ini memberikan layanan kesehatan langsung ke rumah calon dan pasien perseroan. Sepanjang 2020, segmen home care menyumbang pendapatan sampai dengan 5,7% dari total pendapatan perseroan. Berbagai sumber Adex Channel. Ya, dari informasi fundamental emiten DGNS berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan teknikal respon dari para pelaku pasar terhadap saham DGNS di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian beberapa bulan terakhir nanti kita juga akan lihat di tengah kenaikan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk DGNS di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 750, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 785. Penguatan terus berlanjut di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini menembus di level 790. Pada pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus terjadi untuk DGNS menembus ke level 795. Kita akan coba update bagaimana posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini. DGNS masih ditutup di zona hijau, menguat cukup signifikan di 10,07% dan ditutup di level 820. Sementara untuk die range-nya di sepanjang perdagangan hari ini level terendah di 745, sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di level 885. Range-nya cukup lebar untuk pola pergerakan DGNS di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pola pergerakan saham DGNS dalam beberapa bulan terakhir. Ini mulai dari Januari, karena memang DGNS merupakan salah satu emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. DGNS di Januari masih bergerak di level 270, di Februari ini mengalami penguatan signifikan di 760, di 1 Maret di 670, kemudian 24 Maret di 795. Bahkan secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, DGNS sudah menembus ke level 885. Ini level tertinggi dan sedikit lagi menyentuh ke level 900-an. Bisa kita bandingkan pemirsa, mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk DGNS ini di level 270, saat ini sudah mengalami penguatan, bahkan sudah menembus ke level 800-an, hampir menyentuh ke 900-an. Bisa diperkirakan seberapa besar
penguatan yang terjadi saham DKNS dalam beberapa bulan terakhir yang juga terdampak positif dari adanya pandemi COVID-19. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi untuk DKNS pemirsa. Dari posisi PER, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada di kisaran 60.21 kali. Kemudian di sisi PSR-nya, Price Sales Ratio, di kisaran 11.14 kali. PBV-nya, Price Book Value Ratio, ada di kisaran 18.06 kali. Sementara posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR dan DKNS di 654.59 kali.